Di tempat lain, iblis Dewa Saiyin kembali menghampiri Liluo, di mana ia meminta tolong padanya untuk membuatkan seuntai kerangka bunga. Di mana bunga tersebut bukanlah bunga sembarangan, melainkan bunga spesial yang membutuhkan 500 tahun untuk tunas, 500 tahun untuk tumbuh, dan 500 tahun untuk mekar. Tentunya umur Liluo sangat berbanding jauh dengan bunga tersebut yang lebih dari 1 abad lamanya untuk merawat dan menjaga si bunga. Ya, karena bukan sembarang bunga, iblis Dewa Saiyin juga memberitahu padanya bahwa bunga tersebut hanya mekar sekali di waktu pagi hari. Sebab itulah ia memberi nama bunga pagi-pagi. Sebelum membuatkan kerangka bunga, penjaga Liluo menanyakan pada iblis Saiyin untuk diberikan pada siapa kerangka bunga tersebut. Nah, dari sinilah iblis Dewa Saiyin menceritakan kejadian yang ia alami pada Liluo, di mana tepatnya 3000 tahun yang silam, ia mempunyai seorang kekasih belahan hati yang berasal dari suku manusia. Di saat itulah ia berjanji untuk memberikan kerangka bunga. Namun hal tersebut tak dapat ia gapai karena umur suku manusia yang amat singkat. Sebab itulah dari sekian lamanya menunggu, ia tak akan menyanyiakan janji lama pada kekasihnya untuk memberikan kerangka bunga spesial, meskipun ia sudah terbujur kaku di dalam peti. Karena tak ingin dirinya kesepian, ia memutuskan untuk menggunakan teknik sihir terlarang agar bisa mengubah manusia menjadi seorang dewa abadi meskipun tindakannya dianggap salah. Karena perbuatan itulah dirinya dihukum dan diasingkan ke dalam pulau terlarang selamanya. Disinilah kita mendapat sebuah pelajaran, di mana penderitaan terburuk dalam hidup yakni memiliki suatu keinginan, namun keinginan tersebut tak mungkin untuk dicapai. Sama halnya dengan jatuh cinta dengan satu sama lain, namun dirimu takut dan memilih untuk memendam perasaan. Hal itulah yang tak mungkin untuk dimiliki. Disinilah iblis Dewa Saiyin menyuruh Liluo untuk pergi meninggalkan pulau terlarang. Namun hal tersebut ditolak olehnya karena tujuan dirinya belum tercapai untuk menemukan jawaban cara memulihkan kekuatan spiritual Pangeran Kazuo. Karena kekeh keras kepala, seketika iblis Dewa Saiyin marah pada Liluo karena dirinya tak bisa mengambil contoh kehidupan yang ia alami saat ini. Tak berselang lama tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gempa yang terjadi di perbatasan utara. Disinilah penjaga bumi mengajak iblis Dewa Saiyin untuk segera keluar. Namun hal tersebut ditolaknya, di mana mati dan hidupnya ia persembahkan untuk kekasih hatinya. Ya, karena tak ingin penjaga bumi Liluo mati terkena runtuhan gempa, iblis Dewa Saiyin memberikan sebuah benda agar bisa menjadi petunjuk selanjutnya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Pangeran Kazuo berziarah ke makam para kakaknya, dan tak berselang lama ia pun dihampiri oleh sang ratu. Disinilah sang ratu memberikan sebuah senjata pada Pangeran Kazuo agar bisa mengalahkan Pangeran Yikong esok hari. Sang ratu juga memberitahu padanya lewat ramalan 7 petinggi istana bahwa satu-satu calon raja suku es masa depan bukanlah Pangeran Yikong, melainkan dirimu. Tentunya Pangeran Kazuo yang mendengarkan hal tersebut tak percaya dan menganggap bahwa sang ibu salah satunya orang yang membenci Pangeran Yikong di dalam istana. Disinilah petinggi Suwanta dan yang lainnya sengaja menghampiri Pangeran Kazuo untuk membawanya di tempat kayangan. Dan benar saja terlihat sang raja sudah menunggu kedatangan Pangeran Kazuo. Disinilah sang raja menunjukkan hal yang sebenarnya di hadapan Pangeran Kazuo lewat ramalan Biluo untuk membaca masa depan Pangeran Yikong. Namun si ramalan tersebut tak mampu untuk mengungkapkan dan melihat akan masa depan Pangeran Yikong, yang seketika membuat ketujuh para petinggi istana terluka. Sebab itulah sang raja benar-benar menyuruh Pangeran Kazuo untuk memenangkan pertandingan terakhirnya agar menjadi raja suku es satu-satunya. Namun jika dirinya gagal dan kalah, maka sang raja dan petinggi istana akan membunuh Pangeran Yikong agar istana suku es tak mengalami malapetaka di kemudian hari.
Sedangkan di sisi lain, Pangeran Yikong berisi keras untuk mengalahkan kakaknya agar keinginan untuk hidup dalam kebebasan bisa ia kabulkan. Tak berselang lama Pangeran Yikong dihampiri burung pengirim pesan Pangeran Kazuo. Disinilah mereka dengan sengaja bertemu di dalam hutan kabut salju sebelum bertanding esok hari, yang tentunya mereka membayangkan akan masa-masa indah yang pernah ia lewati bersama. Pangeran Kazuo yang tak ingin melihat adiknya dibunuh oleh sang raja dan ketujuh petinggi istana, ia memberitahu padanya untuk mengalah di pertandingan esok hari demi masa depan dan persaudaraan. Namun hal tersebut ditolak oleh Pangeran Yikong, di mana ia tak akan membiarkan posisi sang raja jatuh di tangan orang lain, di mana saat ini hanya dirinya lah satu-satunya pangeran suku es yang kekuatan spiritualnya paling terkuat. Dan keesokan harinya, pertandingan Pangeran Kazuo dan Yikong pun akan dimulai. Disinilah sang nenek memberitahu pada mereka akan aturan pertandingan di babak terakhir, di mana mereka harus mengeluarkan semua kemampuan sihirnya untuk merubah bunga sakura menjadi es dan mengubahnya kembali agar menjadi bunga sakura yang semestinya. Di saat inilah pertandingan pun dimulai. Tanpa waktu yang lama, Pangeran Yikong berhasil mengubah bunga sakura menjadi es dalam hitungan detik. Karena tak ingin kalah, Pangeran Kazuo sengaja menggunakan darahnya untuk membangkitkan roh pusaka pedang pelahap dewa yang bersemayam di dalam tubuhnya agar bisa menghancurkan sihir es Pangeran Yikong. Dan benar saja, akibat pukulan yang ia keluarkan membuat bunga sakura dengan perlahan kembali ke wujud asalnya. Pangeran Yikong yang tak tega kakaknya menyiksa diri, ia membantunya untuk menetralkan roh pedang tersebut. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh Pangeran Kazuo yang seketika merebut pusaka pedang pelahap dewa di tangan Pangeran Yikong. Disinilah Pangeran Kazuo berinteraksi dengan roh pedang agar bisa membantu dirinya untuk menyelesaikan misi terakhir. Dan benar saja, Pangeran Kazuo berhasil menghancurkan sihir es Pangeran Yikong. Namun es yang berada di batang bunga sakura tak sepenuhnya hilang, yang tentunya kemenangan untuk menjadi raja masa depan jatuh di tangan Pangeran Yikong. Karena usahanya gagal, sebelum pingsan Pangeran Kazuo mengucapkan kata maaf pada sang adik karena dirinya telah gagal untuk melindungi nyawanya. Keesokan harinya terlihat Pangeran Huangtuo mengecek luka Pangeran Kazuo. Disinilah ia mengatakan pada sang raja dan ratu, di mana saat ini jiwa Pangeran Kazuo telah rusak serta nyawanya sangat terancam dikarenakan ia membiarkan roh pedang yang keluar masuk kembali di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Pangeran Yikong kembali menagih janji pada sang ibu untuk memberitahu cara memulihkan kekuatan spiritual Pangeran Kazuo. Disinilah Ibu Selir Lianji mengatakan cara untuk memulihkan kekuatan Pangeran Kazuo, yakni dengan cara menumbalkan dan membunuh dewa yang kuat agar kekuatan spiritual dewa tersebut bisa terserap masuk ke dalam tubuh Pangeran Kazuo. Pangeran Yikong tentunya terkejut mendengarkan perkataan sang ibu, di mana hal tersebut tentunya tak dapat untuk mereka lakukan. Disinilah ia menyuruh sang ibu untuk meninggalkan dirinya sendiri. Di tempat lain terlihat Pangeran Kazuo memanggil-manggil nama Pangeran Yikong di dalam mimpinya, yang tentunya dirinya sangat khawatir akan keselamatan Pangeran Yikong karena saat ini nyawa sang adiknya dalam bahaya. Dan benar saja, di sisi lain terlihat 7 petinggi istana sedang menggabungkan kekuatan spiritualnya untuk membantai Pangeran Yikong. Karena rencananya tak ingin gagal, salah satu petinggi mengutus Wanta untuk mengawasi dan melindungi Pangeran Kazuo di dalam istana. Terlihat petinggi Swanta sampai di depan kamar peristirahatan sang pangeran. Di sini De Yongla menghentikan langkahnya untuk menemui Pangeran Kazuo karena ia baru saja tertidur. Dan benar saja, di sisi lain Pangeran Kazuo berhasil bertemu dengan sang adik dan memberitahu padanya untuk segera meninggalkan istana bila sejauh mungkin agar nyawanya selamat, karena tak akan lama lagi ketujuh petinggi istana akan membantai dan membunuh dirimu. Namun usaha Pangeran Kazuo terlambat, yang seketika ketujuh petinggi istana muncul di hadapan mereka. Salah satu petinggi istana memberitahu bahwa Pangeran Yikong ialah pangeran kutukan suku es yang sangat membahayakan serta akan memicu peperangan kembali antar suku es dan api. Sebab itulah dengan petunjuk ramalan nenek moyang, mereka memutuskan untuk membunuh agar suku es tak terjadi malapetaka di kemudian hari.
Karena tak lagi mempunyai banyak waktu, Pangeran Kaso menyuruh Yikong untuk segera kabur, sedangkan ia akan menghadang dan menghentikan para petinggi istana. Namun dengan sekali hentakan, Pangeran Kaso seketika tepar, dan di saat inilah pertarungan sengit antar mereka tak bisa terhindar. Hanya dalam hitungan detik, Pangeran Yikong dengan sangat mudah mengalahkan para petinggi istana yang akan membunuhnya. Karena tak ingin membunuh, Pangeran Yikong memberi kesempatan pada mereka untuk segera meninggalkan dirinya dan istana Bila Es. Tentunya hal tersebut ditolak oleh para petinggi istana, di mana mereka rela mengorbankan nyawanya demi misi leluhur yang diberikan padanya. Pertarungan pun berlanjut antar hidup dan mati. Di saat terdesak dan tak kuat menahan serangan petinggi istana lebih lama, muncullah sosok kabut hitam misterius yang membisiki Pangeran Yikong untuk segera bangkit mengalahkan mereka semua, karena hanya dirinya lah satu-satunya pangeran pewaris suku abadi paling terkuat. Namun hal tersebut ditolak oleh Pangeran Yikong karena hadirnya dirinya di suku es membuat sengsara bagi para saudaranya. Si kabut hitam yang mendengarkan perkataan tersebut seketika masuk ke dalam tubuh Pangeran Yikong untuk menyalurkan energi spiritual miliknya yang seketika membabat dan memberantas habis para petinggi istana yang berada di hadapannya. Disinilah Pangeran Yikong telah resmi menjadi pangeran pewaris suku kuno yang mampu mengeluarkan sihir es dan api di dalam tubuhnya. Di sisi lain, terlihat tiba-tiba kubu suci petinggi Suwanta mengeluarkan reaksi yang menandakan bahwa terjadi suatu hal yang tak beres pada saudaranya. Karena tak ingin terkecoh oleh Du Yonglang, petinggi Suwanta menerobos masuk ke dalam kamar Pangeran Kazuo. Karena tak ingin dikendalikan oleh kabut hitam, Pangeran Yikong berusaha keras untuk mengeluarkannya dan menolong sang kakak agar tak mati terpanggang oleh kobaran api. Akibat kobaran api yang amat besar, membuat tetua Xingju dan petinggi istana menghampiri tempat tersebut. Tak berselang lama, sang raja dan pasukannya juga datang. Sang raja yang mengetahui bahwa Pangeran Kaso berada di dalam, ia memutuskan untuk menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Namun, di waktu bersamaan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang luar biasa. Disinilah Du Yonglang sangat senang melihat Pangeran Kaso selamat dari kobaran api. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang buruk pada Pangeran Kazuo, sang raja memerintah Pangeran Huangtuo untuk merawat dan menyembuhkan lukanya. Yang kemudian sang raja menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Pangeran Yikong. Pangeran Yikong mengatakan bahwa dirinya usai diserang para petinggi istana. Ketika di pertengahan pertarungan, tiba-tiba sosok kabut hitam datang yang membuat dirinya tak sadar akan kejadian selanjutnya. Tetua suku pemimpi yang mendengarkan akan penjelasan Pangeran Yikong, dirinya sangat penasaran akan sosok kabut hitam yang sebenarnya. Disinilah sang raja juga menanyakan akan mata Pangeran Yikong yang terluka. Namun, sang pangeran tak menjawab yang seketika pergi di hadapan sang raja.